Ketua kelas RC ada? Ketua kelas RC siapa? Ada Seno Aji? Ada, Pak. Siapa ketua kelasnya? Seno Aji. Belum ya, Pak, untuk kelas Start RC belum ada ketua kelas, Pak. Ya udah berarti Seno Aji aja ya. Atau siapa ketua kelasnya? Kalau enggak Seno Aji aja. Maaf, Pak, kalau bisa dikasih kesempatan yang lain, Pak, karena untuk saya sendiri juga udah jadi PJ di kelas lain, Pak. Baik, PJ berikutnya kelas ini siapa? Saya, Pak. Dava. Baik, terima kasih Dava. Untuk kelas RC ini materinya sampai mana? Distribusi kontinu normal binomial udah belum? Baru distribusi Poisson dan binomial, Pak. Oh, di diskrit ya? Iya, Pak. Oke, baik. Untuk kelas ini mahasiswanya ada berapa? Muhammad Fauji, ada berapa kelas ini? Sebentar, Pak. Cek siapa. 36 ya? 36. Baik, silakan untuk open kamera dulu, kita dokumentasikan. Jangan lupa untuk absensi di mana? Itu yang bit.ly absensi elektro itu ya. Masih punya linknya? Ada di deskripsi grup ya? Ya. Masih punya linknya? Ada, Pak. Masih, Pak. Iya, ada ya. Absensi di sana. Pertemuan 9 ya, kita lanjutkan untuk distribusi peluangnya, yaitu peluang kontinu ya. Nah itu dia link absensinya sudah saya berikan di chat room. Kemudian ini saya share screen untuk QR code-nya. Ini QR code-nya ya.
Silakan terlihat ya di layar. Kemudian nanti kita absen panggil juga. Bila mana ada yang belum bisa terkait dengan QR code-nya. Baik, sambil Anda absensi kita mulai buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, pagi hari ini kita lanjutkan materi setelah UTS. Yang mana sebenarnya dulu udah pernah dilihatkan kontraknya belum ya? Ada ya di GCR itu ya. Saya rasa udah pernah dilihatkan ya kontraknya ya. Coba diakses di Google Classroom-nya itu Google Classroom RARC ya, yang berkontak di sana ketua kelas RA ya. Di mana materinya harusnya setelah UTS ini adalah penaksiran gitu ya, hipotesis, sudah mulai ke statistiknya. Kan ini probstat ya, probabilitas dan statistik. Yang ternyata masih kita materi ada di distribusi peluang continue ya. Ya, discrete kemarin sudah beberapa. Nanti kita review kembali mungkin. Kalau gitu berarti nanti materi di GCR-nya saya tambahkan yang discrete juga ya. Untuk bisa diulang-ulang kembali. Karena begitu kita ketemu kelas RB kemarin, ternyata mereka malah masih di discrete. Anda udah di continue ya. Nah, harusnya udah selesai sih continue, harusnya sudah masuk ke penaksiran ya. Penaksiran, hipotesa, regresi linier, itu setelah UTS. Ya nggak apa-apa, kita melanjut saja dari materi yang sudah diberikan. Nanti masih menggunakan Google Classroom itu saya sudah masuk di dalamnya. Terus kemudian kontraknya kita coba ikuti, usahakan untuk bisa menyelesaikan sampai di regresi linier. Adapun itu materinya ya, adapun nanti ya penilaian tugas kuis saya akan menambahkan selain ETS, selain EAS ya atau UAS. Adapun nanti berkait dengan nilai ETS, nilai pokoknya sebelum ETS itu sama Bu Suratun. Nah, nanti kalau nilai setelah ETS ini sampai ke UAS dengan saya ya. Jadi komplain nilainya ke masing dosen pengampu yang sebelum dan sesudah UTS. Oke, ini ada beberapa ya. Rio Febrian ada? Hadir, Pak. Oh iya, hadir. Kemudian ada lagi Muhammad Reza. Revandi tapi ya, bukan Kahar ya. Muhammad Reza Revandi ya. Ada? Jidan Ramadan. Hadir, Pak. Ya, Jidan. Kemudian ada Jagat. Jagat ya. Emrofi. Hadir, Pak. Jadi deket-deket ya nama dosen. Tadi ada Muhammad Reza Kahar, ini Muhammad Asrofi kan. Izin masuk, Pak. Jaga Firanda habis, Pak. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Terus ada lagi Basril Amin. Mana? Hadir, Pak. Ini kalau dipanggil mana gimana nih? Mana? 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 Mana ya? Renal ada. Farhan Nadamula. Muhammad Fadli. Josiah. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki hadir, Pak. Oh, boleh open kamera Muhammad Rifki, saya pengen lihat. Oh, yang tadi ya. Hadir. Ya. Ada lagi belum Listi Aji.
Ramdes. Tanya lagi ke atas, Josia. Muhammad Fadli, Farhan, Renal. Nah, oke, nanti kita panggil lagi kalau ingat ya di jam 10. Iya, pernah lihat nggak itu apa namanya Google Classroom kontraknya? Kelas RARB ini jadi satu ya. Mana? RARC. Ini kelas RC. Kelas RC. Ini Pak Ketua. Tadi namanya siapa? Dava ya. Dava Arif. Ketuanya ini sih udah di state RARC yang tanda tangan waktu itu ketua kelas RA ya. Rahman Oka. Itu ini Pak, ketua Ya. kelas RC Pak. RA. Oh, RA lah. RC kan ini tadi Dava ya. Nah ini Mas Dava dan teman-teman materinya tuh berarti kemarin sampai di mana ya? Poison. Ini ya. Sekarang continue ya. Nah harusnya sudah masuk ke inilah distribusi sampel rataan. Oke, sampai setelah UTS nih ya, penaksiran, hipotesis. Tapi masih di continue. Nggak mengapa, apalagi yang kelas RB itu malah sampai masih di discrete. Ternyata effortnya terlalu banyak nanti ini kita untuk bisa mengejar ketertinggalan daripada kontrak yang sudah disampaikan. Bantu kita juga untuk pertemuannya nanti akan kami berikan material ya. Berarti ini nanti saya tambahkan materialnya untuk bisa kemudian diulang-ulang ya, dipelajari khususnya dari video YouTube ini nanti mungkin bisa membantu kita untuk mengulang materi dari slide-nya ya. Iya, di YouTube ini ada. Mana nih dapetin linknya? Ya udah kita cari lagi aja. Baik, ini saya lagi share screen dan kemudian suara saya terdengar. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Videonya enggak, Pak. Enggak, ya memang videonya enggak. Nanti videonya Anda sendiri ya. Kita berikan link playlistnya. Untuk bisa diikuti bersama nanti setelah ini ya. Jadi nanti Anda bisa pelajari peluang bersyarat. Ini ada uniform hipergeometrik Poisson yang kemarin mungkin. Nah sekarang ini ya peluang kontinu ya. Slide-nya ini dari ITB ya, udah di-share juga di Google Classroom-nya. Jadi gimana? Mau kita mulai dari distribusi kontinu? Sambil nge-review yang sebelumnya boleh ya. Yang sebelumnya ini, distribusi uniform discrete. Gimana? Boleh? Aman? Bisa? Kita mulai? Dengan 30 peserta di sini ya.
Pak. Bisa ya, kita lanjut ya. Jadi gini, apa yang kita pelajari ke depan, yaitu dilihat dari kontraknya tadi ya, berarti masuk ke distribusi peluang ya. Distribusi peluang. Sebelumnya Anda sudah belajar teori peluang, bahkan dengan teorema Bayes, atau ada Chebyshev juga mungkin. Ya. Nah ini sekarang distribusi peluang. Jadi setelah Anda bisa ngitung peluang, ternyata juga di dalam kehidupan nyatanya nanti ini ya, kita perlu menggambarkan atau memodelkan atau biar kita bisa lebih mengetahui atau mengidentifikasi juga ya, bila mana nanti memberikan keputusan atau menarik kesimpulan nanti pas di statistik inferensia atau di penaksiran atau hipotesa nanti. Jadi peluang yang muncul itu distribusinya seperti apa. Nah ini untuk pendahuluannya aja. Jadi Anda udah kenal belum Pak Ubacak? Nah nanti itu digambarkan dengan fungsi distribusi, yang mana gambar fungsi distribusi ini ya nanti bisa dalam bentuk diskrit atau kontinu. Nah gambaran tersebut adalah suatu distribusi peluang. Kenapa kita belajar? Manfaatnya supaya ya ini bisa mengetahui ya fenomenal kejadian di dunia nyata itu seperti bisa dipelajari untuk kemudian bila mana hal ini terjadi berikutnya atau bisa kita taksir atau bisa kita jadikan suatu apa ya ya artinya belajar ya pengalaman yang kemudian kira-kira kedepannya kalau seperti ini akan sama seperti itu. Jadi artinya ini ataupun kan peluang itu belum suatu kejadian yang belum pasti gitu ya. Kalau pas peluang itu nilainya antara 0 sampai 1 gitu. Kalau udah pasti 1 ya. Kalau belum ya antara itu. Nah ini digambarkan nanti. Jadi Anda belajar di sini nanti Anda menggambarkan ya, memodelkan ya peluang suatu kejadian itu dan kapan terjadinya untuk membantu pengambilan keputusan secara efektif dan persiapan untuk proses terkait dengan kejadian tersebut. Ya, bisa antisipasi kayak gitu. Iya. Nah, ini coba nanti kita pelajari tersebut menggambarkan atau memodelkan itu dengan kalau diskrit kita akan pelajari distribusi peluang diskrit itu nanti akan disajikan dalam bentuk histogram. Berarti udah pernah baca tabelnya buku Welpel ya? Saya rasa di GCR-nya juga udah ada ya. Punya bukunya Welpel? Punya. Iya. Yang belum ini ya buku referensinya. Ini harus Anda punyai. Nanti untuk mengerjakan beberapa soal ke depan di distribusi peluang ini menggunakan tabel yang ada di bukunya Welpel tersebut. Saya juga udah download. Nanti coba kita lihat ya. Di bagian akhir buku tersebut itu ada tabel statistiknya. Jadi kita dimudahkan oleh Welpel ini udah dihitungkan. Ini binomial. Kalau nanti ada masalah distribusi peluang dengan karakter atau sifat binomial, terus ada lagi pokoknya di appendix A ada statistical table. Itu ada binomial, ada nanti apa lagi? Poisson. Nah, kejadian Poisson itu seperti apa? Ini tabel. Terus nanti belajar kurva normal juga ini sudah dihitungkan. Jadi mudah, kita tinggal bagaimana membaca tabelnya.
Nah itu eh, ini tadi ya, gimana kita membaca tabel peluang, terus ada rumusnya juga. Itu mempermudah kita membaca perilaku dari distribusi tersebut. Jadi peluang kemunculannya itu distribusinya bisa kita gambarkan dengan fungsi ya. Ada call. Itu kalau discrete histogram, ntar kalau continue ada lagi linear ya. Percobaan yang berbeda sering memiliki perilaku yang sama. Dan nanti coba kalau dipelajari perilakunya, yang mungkin ketemu ya, memiliki perilaku yang sama ini. Nah, apa ya? Istilahnya inilah roadmap atau ini gambaran kita belajar distribusi peluang tuh apa aja sih variannya di discrete. Nanti itu kalian atau sudah bahkannya belajar distribusi peluang yang seragam di discrete, juga ada yang seragam di continue nanti. Distribusi peluang discrete tuh selain uniform, kalau ada asas proses Bernoulli di dalam pengambilan sampelnya tuh nanti bisa menggunakan binomial kalau dua klasifikasi, multinomial kalau lebih, binomial punya cabang juga geometrik sama negatif. Selain itu ada hipergeometrik dan Poisson. Nah, ini berarti sudah kemarin dipelajari ya. Berarti sekarang kita masuk ke continue, di mana di dalamnya ada uniform juga, normal, eksponensial, gamma, chi square, Weibull, T, F. Nah, ini inferensian ya, menarik kesimpulan. Nah, harusnya udah masuk di sini ya setelah UTS tuh. Ada inferensia, distribusi T dan F. Kemudian ada penaksiran, kemudian ada hipotesis, dan kemudian regresi linear. Tidak apa, kita bahas yang continue uniform ini ya. Kalau gitu. Benar ya, Poisson udah ya. Ya, tes, halo. 31 yang hadir. Minta suaranya, feedbacknya. Ya, sudah ya. Distribusi yang discrete. Oh, nggak ada orang. Sepertinya, Pak. Hah? Sepertinya di materi terakhir itu kita belajar distribusi uniform itu, Pak. Jadi udah masuk kayaknya, Pak, di Iya. uniform ini. Nih kita review ya, kalau gitu. Biar nggak ragu-ragu. Jadi distribusi seragam atau uniform, discrete nih. Kalau uniform apa berarti? Peluangnya kenapa? Seragam. Seragam itu apa? Sama, Ini, Pak. iya, kursor saya ada kan ya? Iya. Sama ya. Ini distribusi yang sama gitu. Discrete tuh apa ya? Datanya nggak continue. Gitu. Dia ya discrete lah. Nanti coba kita lihat kalau dengan gambar ya. Mungkin lebih mudah. Ya, biasanya alat bantu gambar itu atau ilustrasi gambar itu membantu menjelaskan atau mempermudah menangkap satu materi ya. Distribusi seragam uniform discrete ini bila mana fungsi padat fungsi peluangnya ya, fungsi distribusinya itu 1/k, di mana X dari X1 sampai K. Ini rumus mu dan tau kuadratnya atau rataan dan standar deviasinya ya. Ini kemarin mungkin ada contoh kenapa disebut uniform discrete. Ini discrete dia nih. Datanya apa namanya?
interstate 1, 2, 3 gitu. Biasanya juga bilangannya bulat ya. Enggak pecahan atau koma-koma gitu. Dia tahu dadu ya nih, ya dadu satu aja. Satu dadu itu dilempar, maka kemungkinannya akan muncul mata dadu itu dari 1 sampai 6. Nah, ini semestanya ya. Berarti satu kemunculan misalnya 2 atau 3 atau 4 tuh 1/6-nya pasti. Ya, untuk X1, X2 sampai XK itu 1/6. Berarti seragam ya. Ini kalau dilihat dari, nah itu dia discrete ya. 1, 2, nah ini bisa dibentuk dengan diagram batang histogram kayak gini. Ini seragam kan. Di mata dadu 1 peluangnya 1/6, 2, 1/6, 3, 1/6. Nah, ini discrete dan uniform ya, sama 1/6 semuanya. Oke, itu ya kemarin uniform. Terus Bernoulli juga. Udah Bernoulli. Halo? Sudah, Pak. Udah pernah ya? Ini saat mau menyampaikan binomial, ini Bernoulli ya, asas Bernoulli. Ini percobaannya tuh tadi dari N usaha dia berulang, klasifikasinya nanti sukses atau gagal dikelompokkannya ya. Satu eksperimen yang dilakukan berulang-ulang, terus dapat hasil sukses atau gagal. Nah, kalau misalnya peluang sukses itu P, ya nanti misalnya peluang suksesnya P ya, peluang sukses yang gagalnya Q. Nah, Q-nya itu sama dengan 1 min P pasti kan. Dia kebalikannya ya, yang gagal. Kalau suksesnya sekian berarti yang gagalnya. Kalau yang sukses, peluang suksesnya 60% berarti yang gagalnya kan 40%. Atau 0,4 ya. Suksesnya 0,6 itu 1 min P ya. Binomial nih, B ya. Bernoulli ya. Tadi kan disampaikan distribusi peluang binomial, multinomial itu dari proses Bernoulli. Proses Bernoulli itu punya syarat ini. Percobaannya menghasilkan sukses atau gagal. Terus kalau sukses itu dinyatakan P, yang lainnya yang nggak sukses ya Q. Nah, ini kira-kira bentuk rumusnya ya. Jadi gagalnya itu ya 1 min P ya. Itu distribusi Bernoulli. Ini ada contoh mata uang. Ada angka mak gambar A mak G. Berapa munculnya angka? Ya ini setengah-setengah ya. Nah ini kan Anda sudah belajar teori peluang. Nah sekarang ini distribusi peluangnya. Yaitu distribusi discrete dan continue. Di discrete ada tadi beberapa ya. Binomial, multinomial, uniform, hipergeometrik, Poisson. Nah ini bisa nanti oleh kalian diulang-ulang lagi untuk kita samakan materi di kelas RB ya. RB juga tertinggal kemarin di discrete. Jadi kemarin ngulang materi discrete ini. Binomial udah kan ya? Sudah, Pak. Halo? Iya, berarti udah pernah baca tabel binomial ini ya? Sudah, Pak. Udah ya. Jadi tabel binomial itu ada di halaman 755 755 itu ya, kurva
berapa normal. Di pertama dia di 746. Mulai dari 746 tuh tabel binomial. Nanti kalau n-nya sebanyak 1, 2, 3 udah dihitungkan ya sampai 15, 16 tuh kayaknya udah dihitung. Jumlah n-nya segitu. Peluangnya ini. Dengan R ini. Ya nanti bisa dicoba lagi. Ini ada cara apa namanya? Mengerjakannya dengan tabel peluang binomial. Ini ada soal, terus adapun juga yang dari slide ITB juga kayak gitu. Discrete nih. Uniform discrete, binomial, hipergeometrik ya. Dan nanti ini saya share untuk kemudian bisa dipelajari kembali, diulang-ulang lagi dengan yang ada di YouTube tadi ya. Jadi bantu saya untuk bisa belajar mandiri, artinya dari materi yang sudah di-share di Google Classroom. Untuk ini apa namanya, mengejar ketertinggalan. Nah, bentuk materinya tuh dari ITB ini, dia akan ngasih materi berupa definisi dan rumus. Nih, discrete tadi ya. Discrete uniform maksud saya. Sama kan kayak di YouTube Super6 ya. Soalnya sama. Ya referensinya dari buku Welpel ya. Jadi contoh dari Welpel juga seperti itu. Nah ini mencari mu dan tau kuadratnya atau berataan dan standar deviasinya. Asal udah tahu rumusnya aja kan tadi udah dikasih tahu. Ada dua alternatif. Pertama menggunakan ini, yang kedua ini. Ini nanti akan kita share juga ya. Kita belajar bersama secara mandiri juga. Jadi di pertemuan seperti ini baiknya kita diskusi latihan. Dan nanti untuk materinya bisa dikejar ketertinggalannya di Google Classroom. Bisa dimengerti nggak? Ini ada proses bernol. Iya. Baik kalau kayak gitu. Kita langsung ke continue ya. Ini multinomial, terus tadi ada hipergeometrik dan Poisson juga ada kok di sini udah. Jadi bentuknya nanti itu dikasih contoh soal, terus ada solusinya gitu ya. Kalau berupa contoh ya, kalau berupa latihan ya mungkin kita kerjakan. Ini contoh ada solusinya. Ini aja ya, kita coba di Poisson. Poisson terakhir ini kan kemarin ya, kita coba review ya. Poisson ada yang tahu karakternya seperti apa, sifat-sifat Poisson? Jadi kalau mau ngelihat jumlah kejadiannya suatu fenomena dalam selang waktu tertentu atau daerah tertentu itu Poisson. Kita pengen tahu jumlah kejadian dalam selang waktu tertentu. Kemarin tuh mungkin ada contoh ini ya, panggilan telepon ya, dalam waktu 1 jam yang diterima oleh resepsionis. Itu akan berbeda sih, pasti 1 jam berikutnya di jam misalnya 9 sampai 10 ada 5 panggilan. Ternyata di jam siang lebih sibuk lagi, jam 1 sampai 2 itu ada 10 panggilan. Jadi eksperimen Poisson-nya adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik, ya angka berapa kali jumlah panggilan telepon ini misal contohnya. Ya, ubah acaknya tuh jumlah panggilan itu dalam waktu tertentu. Ini contoh eksperimen Poisson ya. Jadi Anda harus tahu
numerik ya, berarti jumlah suatu kejadian yang dihitung tuh dalam selang waktu tertentu. Nah ini independen terhadap jumlah kejadian yang ada di selang yang lain gitu. Tadi selang waktu dulu antara jam 9 sampai jam 10 jumlah kejadiannya tuh enggak saling mempengaruhi di jam 1 sampai jam 2 gitu. Itu independen. Nah, kalau ada fenomena kayak gitu distribusi peluangnya menggunakan Poisson. Melihat fenomenanya ini seperti ini dia definisinya. Dengan selang waktu tertentu lambda T ini ya. Jumlah kejadian dalam selang waktu tertentu. Ini ya konstantanya segini 2,718. Ini kemarin ada contoh ini, pernah? Halo? Nah, nanti juga ada nih di yang saya udah berikan linknya tadi. Itu ada distribusi Poisson juga di situ dibahas ya. Halo, ini pernah contoh ini ada? Pernah, Pak, pernah. Udah ya berarti. Nah, ini pun demikian yang di YouTube. Nanti dia akan memberikan pendahuluan berupa teori, definisi kayak gitu, sama formula, rumus. Dan habis itu ada contoh soal untuk menggambarkan distribusi Poisson itu seperti apa, cara menghitung rumusnya. Nah, ini kalau pakai hitungan Anda ya, kalkulator E pangkat min 4 sekian hasilnya nanti. Tapi kalau mau pakai tabel Poisson, dikasih tahu juga cara ngitungnya. Sama hasilnya 0,1040 tadi. 1042. Sama hitungan kalau Anda pakai kalkulator 1042. Nah ini artinya bisa direview kembali gitu materinya. Kalau ada yang tertinggal ya. Berarti sama ya contohnya. Dengan yang ada di sini slide-nya juga. Anda bisa hitung ini. Hasilnya. Maaf. Ya ini ya. E pangkat min 4 dikali 4. 6, pangkat 6 dibagi 6 faktorial itu sama nggak dengan ini tuh 0,1042. Kalau ini dia pakai tabel ya. Di slide ini dia mau ngasih tahu tabel. Tapi paham nggak kenapa seperti itu? Kalau rumus sudah jelas ya, tinggal dimasukkan. Ini kenapa seperti ini bentuknya? Ada yang tahu? Karena kalau udah memodelkan ini, tinggal lihat tabel sih. Ya. Ini kan suatu eksperimen ya. Rata-rata jumlah partikel radioaktif. Rata-rata kan mu ya, rataan. 4 ya. Jadi mungkin ada tiap milidetik ada 3, ada 4, ada 5, atau bahkan ada 6 yang lewat counter itu. Nah, tentukan peluang 6. Pas ini di 6. Di 6 aja ya. Nah, yang di tabel Poisson itu dihitungkan dari 0 sampai 6 ya. Itu peluangnya sekian. Dan ini juga diskrit ya. Diskrit.
Ada peluang 5, ada peluang 4, ada peluang 3, ada peluang 2, ada peluang 1 ya. Kalau 1 yang lewat punya peluang dia, kalau 2 yang lewat, kalau 3 yang lewat. Nah, di tabel ini Poisson tuh probability sum, penjumlahan. Lihat ini dari 0. X-nya 0 sampai R. Ya. Sampai R. Artinya ini dari 0 sampai R. R-nya berapa? Misalnya di sini kita pengen tanya X6 ya. Berarti yang sudah dihitungkan di sini tuh dari 0 sampai 6 ya. Dari 0 sampai 6 yang udah dihitungkan. Nih, dari X0 sampai 6. Tapi kan yang ditanya bukan 0 sampai 6. Yang ditanya tuh kalau 6 aja gini. Yang ditanya ini aja nih. Bukan dari 0 sampai 6 nih probability sum-nya berapa, bukan. Tapi cukup yang di 6-nya aja. Maka dikurang dia. Dikurang sigma penjumlahan probability sum-nya dari 0 sampai 5. Kalau ini nggak ada, kan berarti cuma peluang 6 muncul, 6 partikel aja yang lewat. Ya, peluang 6 partikel aja yang lewat. Ingat di sini tuh tabel probability-nya sum ya, jumlah. Jadi yang ditanya di situ 6 aja yang lewat. Ya, berarti di sini 6 dikurang tuh. Probability sum-nya 5. Untuk ini mu 4. Anda cari di tabel yang mu 4. Nih, ini mu 4 ya. Terus R-nya 6. Ini R-nya 6. Sama R-nya 5 sebagai pengurang. Nih. Jadi 0,88 dikurang 0,78. Nih. Itulah peluangnya si 6 lewat. 6-nya aja yang lewat. Ini 0,1. Gitu ya cara membaca tabel, dan ini sama sih kayak binomial atau nanti yang lainnya ya, cara membaca tabelnya dia Anda tarik ya garis lurus ketemu di tengahnya untuk baris dan kolomnya, itulah nilai peluangnya ya. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan untuk peluang diskritnya sampai di Poisson. Tes, masih terdengar suara? Masih, Pak. Gimana? Ada yang didiskusikan? Di profsatnya nanti saya tambahin materi yang diskritnya ya. Gimana caranya? Oh ya di sini ya. Ya nanti kita tambahkan yang diskritnya untuk dipelajari ulang. Ya sambil itu silakan kalau ada yang ditanyakan. Equation. Ntar ya kita cari. Ntar ditambahin. Kalau yang ini aman, tadi saya share di chat room. Bisa Aman, Pak. diakses? Bisa Bisa. ya. Iya tadi udah share di chat room ya.
aman ya. Anda bisa pelajari Poisson lagi atau pelajari pergeometrik atau binomial negatif ya. Atau pelajari yang atas tadi uniform. Ya. Itu ada iklan. Saya tutup dulu. Kalau gitu kita masuk ke, kalau nggak ada yang tanya di script-nya, ke continue. Ya, sebagaimana yang dibahas tadi di awal, distribusi peluang ini, ya kita tidak hanya mendiskusikan yang discrete, tapi continue juga. Di mana distribusi peluang continue, itu variannya ada uniform juga nih. Terus ada juga distribusi normal, ada nanti gamma, eksponensial, Chi-square, dan Weibull ya. Saat ini coba kita bahas dulu sampai selesainya waktu, nanti dapatnya sampai mana ya kurang tahu juga. Tapi di slide ini uniform sama normal ya. Ini tadi, jadi nggak semuanya itu discrete. Ya, terkadang kita juga harus melihat atau menghitung peluang yang sifatnya continue. Artinya continue itu berterusan. Nilainya nggak muncul tapi dia berterusan gitu. Dalam gambarnya nanti kurvanya itu ya garis, jadi tidak discrete. Setelah mengikuti kuliah ya inilah ya, nanti kita bisa lihat ya, dalam studi kasus berupa contoh soalnya dalam lingkup distribusi peluang continue. Yang pertama uniform, sebagaimana yang Anda pelajari di discrete, uniform berarti sama. Jadi nanti kita punya fungsi distribusi uniform discrete itu seperti ini. Untuk X dari A sampai B ya. A-nya ikutnya ini kalau sama dengan. Itu adalah 1 per B min A. Ini akan seragam untuk X dari A sampai B. Kalau X di luar A sampai B itu dia 0 peluangnya ya. Dan ini ada rumus-rumusnya. Oh ya, kalau di slide ITB ini ada pertama pendahuluannya dikasih outline dulu ya. Outline-nya berupa rumus-rumus nih. Habis itu distribusi normal yang akan kita pelajari nih rumusnya nanti kayak gini. Berarti ini kita skip aja lah ya. Karena nanti di bawah itu akan ada lagi pembahasannya. Nah ini. Itu tadi di atas itu kayak rangkuman atau outline ringkasnya apa yang dipelajari materi di slide bawah. Masuk ke materinya seperti ini nih tadi. Distribusi uniform continue ya. Ini nggak hanya rumusnya tuh, ada definisinya. Kalau outline-nya tadi kan rumusnya aja. Dia uniform seragam. Ya, ini yang distribusi peluang continue yang paling sederhana. Fungsi densitasnya seperti ini ditulisnya fx a, b, di mana fungsinya itu super b min a. Ya, b itu a sama b itu ya mewakili x dari a sampai b itu. Dia nggak discrete ya. Beneran a sampai b itu continue gitu datanya. Nah, kalau dari selain a sampai b itu 0. Seperti ini ada tempat yang disewa buat conference ya, suatu ruangan itu disewa tidak lebih dari 4 jam. Di sini tidak lebih dari 4 jam, maksimalnya berarti 4 jam ya. Bisa disewa itu setengah jam atau 0, berapa ya.
1, atau 1,5 jam, 1/4 jam kayak gitu. Continue tuh gitu nggak putus-putus waktunya ini. Kalau discrete dia putus ya. Misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah kalau kebanyakan di dunia nyata itu kan nggak discrete ya, continue ya. Biasanya juga Anda pas kalau misalnya di instrumentasi kan itu sensing data di dunia nyatanya kan continue, terus Anda konversi ke digital ya, ke discrete ya. Perangkatnya analog to digital gitu ya. Ya, pernah dengar. Ini kebanyakan di dunia nyata continue ya datanya. Nah, nanti ini kita lihat. Jadi seperti ini kira-kira sampelnya, ada tempat atau ruangan yang disewa tidak lebih dari 4 jam. Ya bisa aja 1,5 jam atau 3/4 jam atau ya pokoknya maksimal 4 jam. Nah, misalkan peubah itu peubah acaknya ya, menyatakan waktu rapat. Nah, peubah acak yang menyatakan waktu rapat itu mempunyai distribusi uniform, seragam. Ini udah di state soal, berarti mengikuti atau distribusi pulangnya itu sama ya. Nanti berarti 1/4 ya. Kalau Anda melihat ini 4 jam. Atau coba dimasukkan ke rumusnya. Kita lihat fungsi densitas peluangnya. Apa yang akan dirumuskan di situ. Terus tentukan peluang suatu rapat. Nah ini. Kemudian kalau misalnya berlangsung 3 jam atau lebih. Ya. Jadi kalau ada rapat yang berlangsung 3 jam lebih. 3 jam atau lebih. Nah, 3-nya ikut ya. Nah ini berapa kemungkinan peluangnya. Nah distribusi peluang yang continue. Misalnya ini ya. Atau di sini ada gambarnya enggak? Enggak ada. Ini X-nya, ini Fx-nya ya. Fungsi peluangnya. Tadi katanya itu adalah rumusnya 1/B-A. Ya. Oke, berarti kalau tadi di soal itu dibilang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Berarti batas atasnya 4. Ini ya, B-nya 4. Jadi B-nya ini ada 4. Kalau A-nya ya, kalau nggak disebut berarti 0 itu tadi. Karena dia berlangsungnya waktu ya. Ya 0 lah. Kalau nggak ada ya. Sampai 4 jam. Disewa 0, berapa jam ya. Itu continue datanya seperti ini nanti misalnya. Dari 0 sampai 4 deh. Datanya tuh nggak putus. Ini saya kasih misalnya 1 untuk skalanya aja. 2, 3. Mau di 0, sekian tuh ada datanya di sini. Yaitu ini 1/4 peluangnya ya. Kenapa tadi di rumusnya gitu? 1/B-A. 4 kurang 0, 4. 1/4. Jadi di tiap titik sumbu X ini punya data ya. Yang nggak discrete. Jadi lurus garis lurus ini ya. Itu nilainya seragam 1/4. Peluangnya 1, sekian juga 1/4. Semuanya. Nah ini yang A tadi ya. Digambarkannya seperti ini. Tapi kalau dia peluang yang di 5 di sini dia 0. Karena ruangan tersebut disewanya tuh nggak lebih dari 4 jam. Kalau ada 5, 6, 7 berarti ruangan lain, bukan semestanya di sini atau bukan yang ditanyakan atau difokusnya di sini.
Jadi X peubah acak untuk ruangan tersebut dari jam 0 sampai 4. Nah, itu peluangnya 1/4 uniform rata semua ya. Nah, sekarang kalau ditanya lebih dari 3 jam, 3 atau lebih, pakai integral ya. Karena dia menyeluruh ya. Menyeluruh. Jadi kalau misalnya dari sini sampai sini, nah, ini integral ya. Yang ditanya ini, apa namanya, peluangnya. Dari 3 sampai 3 apa katanya, 3 lebih. Tapi lebih di sini kan batasnya cuma 4. Makanya di sini sampai 4. Di 3 sampai 4 tuh diintegralkan ya, fx dx. Fx-nya tadi udah 1/4. Ini hasilnya 1/4. Coba Anda integralin. Nanti masukkan x-nya ya. Batasnya atasnya 4, yang bawahnya 3. Ada yang udah bisa ngitung? Ada? Di sini lebih ilustratif nanti ya, kalau Anda mau nambah materinya. Itu seperti tadi digambarkan, nah ini pakai grafik ya. Nanti baterainya habis ya. Nah, jadi ada tambahan kalau misalnya di slide tadi contoh soalnya beda dengan yang ada di YouTube nih. Contoh soalnya penerbangan ya. Dari Jakarta ke Medan, range waktunya itu antara 120 sampai 140. Nah, ini batas atau B-nya itu 140, A-nya 120. Coba digambarkan distribusi peluangnya. Yang B berapa peluang kedatangan 120 sampai 130. Seperti soal yang di slide tadi, cuma ya beda kasusnya. Ya pada dasarnya sama. Nih, Anda definisikan yang B 140 dikurang 120. Jadi 1/20. Efeknya untuk X dari 120 sampai 140. Digambarkannya seperti ini. Jadi ada datanya. Continue ya, nggak putus. Nggak putus di 121, habis itu 122, 123, enggak. Dia mau 120, sekian. Jadi tetap ada continue ya di 1/20. Tapi kalau di luar ini X-nya di luar 120 sampai 140 itu 0 fungsi peluangnya. Jadi nggak ada pesawat yang terbang dari Medan ke Jakarta tadi ngabisin waktu atau selama 150 menit misalnya, nggak ada. Atau lebih cepat 130 menit, 135, 36. Nggak ding, 115 ya, ini 20 ya. Jadi nggak ada di bawah 120, 119, sekian pun juga enggak. Nggak ada di atas 140, sekian juga enggak. Pas di situ ya. Nah, digambarkannya lurus gini. Kalau discrete histogram itu yang apa namanya? Ya dia ada datanya di yang di state di situ ya. Kalau ini nggak putus. Nah, terus kalau
Yang ditanya 120 sampai 130 peluangnya gimana? Ini Anda integral kayak tadi 120 sampai 130. Bukan sampai 140 ya. Yang ditanya tadi kalau sampai 130. Efeknya 1/20. Silakan Anda integralkan fx dx itu tadi 1/20x batas bawahnya 120 130. Nah itu dikurang ya. Sama halnya dengan yang ini tadi. Ini Anda integralin batasnya 4/3 dikurang ya. Hasilnya 1/4. Ada yang udah menghitung? Ini hasilnya setengah. Ya sebenarnya kan ini 130 ada di tengah ya. Jadi secara gambar melihat distribusi peluangnya itu juga langsung bisa ditebak atau didekati lah. Makanya kadang kita juga butuh gambar ya atau sebagai alat bantu untuk pendekatan atau mempermudah lebih cepat gitu. Kalau datanya mudah mah. Ini kalau dihitung ya kayak gini hitungannya Anda integralin, tapi kalau Anda ngelihat 130 kan berarti setengahnya aja. Jadi antara ya 120 sampai 130. Tuh bisa dicari juga dengan alternatif kedua. Anda nyari F130-nya aja sama Anda cari F120-nya aja terus nanti dikurang. Hasilnya sama setengah juga. Sampai sini ada yang tanyakan? Ini menghitung variansi sama standar deviasinya. Silakan tadi kalau ini mau dilanjutkan, Anda hitung aja. A-nya 0 plus 4 ya, bagi 2. Berarti 2 mu-nya. Kan tadi ini B-nya 4, A-nya 0. Ini 4 dikurang 2. Eh, 4 dikurang 2. 4 dikurang 0. Ya. 16 per 12 ya. Ini soal yang tadi tuh. B-nya 4, A-nya 0. Ini ada soal lagi berikutnya. Tapi ada yang ditanyakan nggak? Sepertinya belum, Pak. Oh iya, dengan siapa ini namanya? Iya, Pak. Fania. Belum ya Fania ya. Makasih Fania. Fania bantu saya nih. Jelaskan maksud soal. Apa yang ditanyakan. Ke Indonesia ya, Pak. Ke Arab juga nggak? Jadi itu kan soal kan jumlah kopi harian dalam liter yang dikeluarkan oleh mesin yang terletak di lobi bandara secara acak adalah variabel X. Distribusi kontinunya dengan A sama dengan 7 dan B sama dengan 10. Lalu carilah probabilitas hari tertentu jumlah kopi yang dibagikan oleh mesin, yang dibuat oleh mesin ya. Untuk yang A itu paling banyak 8,8 liter, untuk yang B itu lebih dari 7,4 liter, tetapi kurang dari 9,5 liter. Lalu yang C itu sedikit dari 8,5 liter, Pak. Makasih ya. Tuh continuous ya. Identiknya koma-koma dia. Jadi berterusan datanya. Air ya, mengalir air kopi. Makasih Fania. Ya, ini dispenser, mesin dispen gitu ya. Jadi menuangkan kopi ya.
hariannya tuh dia nuangin kopi itu antara 7 liter sampai 10 liter. Ya bisa 7,3, 7, ya namanya air kopi yang ngalir tuh literannya kan pada kenyataannya nggak diskrit ya. Misalnya 7, 8, 9 liter gitu. Jadi dia ya mungkin bisa 7 sekian liter ya. Jadi ada pecahan komanya. Atau ini yang ditanya ya paling banyak 8,8. Jadi peluangnya berapa nih? Dalam sehari paling banyak dispen kopi 8,8 liter. Yang ditanya 7. Ini kalau ini at most kebanyakan ya. Paling banyak ya. Kalau paling banyak berarti gini ya. Kalau ini nanti 7,4 sampai dia ya. X-nya itu sampai 9,5. Ya dia nuangin tuh dari 7 X-nya ya, peubah acaknya tuh mengikuti distribusi continue uniform. Jadi dari 7 sampai 10 ditanya paling banter 8,8, antara 7,4 sampai 9,5 atau paling sedikit 8,5. 8,5. Kalau paling sedikit kayak mana jadi kalau paling sedikit? Lebih besar dia ya. X-nya itu paling sedikit 8,5. Ke atas ya, berarti 8,5 ke atas. Nah, kalau udah bisa menentukan kayak gini, dimodelkan ya. Digambarkan, dimodelkan. Itu tadi kita belajar distribusi peluang ini memodelkan, menggambarkan perilaku peluang kejadian suatu fenomena yang ada di dunia nyata. Kayak ini misalnya tadi mendispen ya dari mesin kopi itu keluar air kopi tentunya per hari di lobi bandara tersebut antara 7 liter sampai 10 liter. Sekarang ditanya kalau ya pertama tentukan dulu formulanya ini efeknya ya. Mengikuti rumusnya tadi untuk uniform karena di state soalnya uniform seragam. Jadi dia sepertiga untuk dari 7 sampai 10 liter itu dia efeknya 1/3. Kalau X-nya 6 liter atau 11 liter berarti mungkin mesin kopi yang lain ya. Mesin kopi yang ada di bandara itu hariannya segini. Nah, yang pertama yang ditanya, nah itu benar ya berarti. Oh iya, paling banter ya. Jadi sama dengan dia 8,8. Paling banyaknya 8,8 liter. Tadi tahu di mesin itu batas bawahnya kan 7. Karena kalau dulu lebih bawah lagi dari 7 bukan X-nya sepertiga ya. Ya mungkin juga bukan mesin itu, mesin yang lainnya. Jadi dia integralnya 7 sampai 8,8. Fungsi fx sepertiga. Nah ini silakan nanti sepertiga X dengan X 8,8 sampai dengan X 7 sampai 8,8. Dihitung lah ya hasilnya ini. Atau ada yang lain hasilnya? Ini juga X-nya di antara 7 sampai 9,5. Integralnya itu batas bawahnya 7,4. Karena kalau tidak bisa mematematiskan ini soal tadi akan keliru di sini nanti. Batas atas, batas bawahnya. X-nya paling sedikit 8,5 berarti lebih besar ya. Sampai berapa? 10. Karena di fungsi fx sepertiga dx ini ya untuk X dari 7 sampai 10 ya. Ini hasilnya 0,5. Nah itu distribusi peluang yang kontinu uniform seragam. Ada yang ditanyakan?
itu ya. Ini ada lagi nggak contoh soal? Ini sama kayak tadi digambarinnya. Ini yang dicari tuh ini 1/20 sampai apa? Jadi di soal tadi lah ya. Coba nanti didengarkan soalnya apa. Ini diarsir seperti itu. Ini nyari itunya ya. Harapan dan variansinya ya. Ya itu kalau misalnya di YouTube ada tambahan materinya bisa menjadi pembelajaran. Ada lagi? Kalau nggak ada ke normal. Jadi selain distribusi kontinu yang di uniform nih ada yang dibahas, ada lagi yaitu normal. Untuk yang uniformnya aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Gimana Fania? Ada? Dava? Ketua kelas nih, Dava nih. Ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak. Gimana? Ada yang Cukup ingin sudah ditanyakan? sepertinya Pak. Oh iya, di sini banyak ya. Dari yang perempuan ya, ada Nurbaiti, Winarsya. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya? Kurva normal lagi. Kita belajar distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang paling penting dengan distribusi yang lain. Kita nanti pelajari ini normal ya. Bentuknya, kenapa disebut distribusinya normal tuh ya pada kenyataannya sih nggak secantik ini mungkin ya. Kenapa kita pelajari distribusi normal untuk pendekatan aja. Karena kalau didekati dengan bentuk yang seperti ini, nanti hitung-hitungannya juga lebih mudah ya. Lagian juga udah nggak ngitung, kita nanti pakai tabel lagi ya. Oke, kita sampaikan nanti itu ada di perhitungan di tabel ya nanti. Tabelnya Walpole ya. Selain binomial nih nanti ada yang normal distribusi. Binomialnya dihitung sampai N18, 20 juga. Ini Poisson ya. Sampai 20 tadi ya yang binomial. Nah ini. Ini yang probability ya, 755. Kita sampaikan materinya ini, kurva distribusi normal bentuknya simetri ya. Simetri seperti ini, kurva normal. Jadi simetri di sini mu. Ya, kalau di plus atau minus tau, itu ini kan variansinya ya, atau standar deviasinya. Itu di sama. Mu plus tau sama mu plus min, tau-nya itu sama. Ini standar deviasi ke nilai kanan atau kirinya nih. Atau kalau dilipat nih, itu bentuknya sama. Simetri ya, simetri. Seperti gambarnya, ini distribusi normal. Bila mana nanti peluang suatu kejadian yang mengikuti distribusi normal itu kayak gini. Untuk setiap perubahan acak X, berapa mengikuti distribusi normal kayak gini. Perubahan acak X-nya kalau sama dengan rataan itu dia nilainya yang paling tinggi ya.
kemudian ke kiri atau ke kanan asimptotik ke sumbu X, itu dia simetri. Apa namanya? Ininya. Mu plus atau minus tau-nya ya. Itu kurva normal. Bisa tergambar ya? Maksudnya ilustrasi ini. Ini nanti sampai tak hingga ya. Ke sana, sampai ke sana. Tapi itu simetri ya nilainya. Kurva normal. Tuh fungsi densitasnya seperti ini. Tuh X-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Tapi kita nanti nggak ngitung pakai formula ini ya. Kita ngeliat di tabel ya. Tapi ini kita kenalkan ini formulanya. Adapun sifat-sifat kurva normal, modus adalah suatu titik yang terletak pada sumbu X. Kenali itu disebut modus atau disebut juga mempunyai nilai maksimum ya. Yang paling tinggi yaitu pas di X sama dengan mu rataannya. Tadi udah terlihat di gambar nih. Pas saat X sama dengan mu, nih paling tinggi ya. Kurva berbentuk simetri di X sama dengan mu. Kalau dilipat ke simetri, jadi plus minus tau-nya itu menjadi ya ini tadi positif misalnya ya. Di sini yang kanan sama sini itu kebalikan ya, di flip gitu. Dan itu secara asimptotik ke dua arah ke sumbu datar ini mendekati itu sampai tak hingga. Nah, luas daerah di bawah kurva normal itu 1. Peluangnya kita ngitung di bawah kurva normal. Itu tadi sifat-sifatnya. Terus ini juga memberikan informasi kepada kita bila mana rataan ya 1 dengan rataan 2 nih itu lebih kecil ya dari rataan 2, dia akan ada di sebelah kiri ya. Rataannya lebih kecil dari rataan 2. Tapi nilai tau-nya sama. Standar deviasinya nih sama nilainya, maka bentuknya sama, cuma beda. Bergeser aja. Kalau dia lebih kecil, dia geser ke kiri, kanan itu kalau besar ya. Tapi kalau rataannya sama, tau-nya yang beda, ya seperti ini. Standar deviasinya ya, itu kalau makin kecil dia akan menirus. Kalau makin besar dia akan melandai. Ini kan tau-nya. Yang ini kecil ya. Tau 1 sama tau 2, besaran tau 2. Jadi dia melandai. Walaupun mu-nya sama. Ini kedua-duanya beda. Mu-nya kegeser, tau-nya juga landai. Lebih besar dari tau 1 dia. Kayak gini bentuknya. Nah ini kalau digambarkan dalam bentuk grafik, terlihat kan distribusi peluang kurva normal itu karakteristiknya sebagai pembentuk kurvanya itu landai atau lancip itu tau-nya ya. Standar deviasinya atau deviasinya. Deviasinya makin kecil dia makin ya kecil juga, makin menjadi meninggi. Kalau standar deviasinya besar dia melandai. Jadi ngebentuk ya. Untuk menghitung luasnya, nah ini dia. Jadi kan kita ada dikasih soal nanti dia ubah acak ya, tapi kita harus rubah, kita buat transformasi Z. Untuk apa? Untuk kita mempermudah perhitungan. Jadi kita dekati kurva normal itu yang standar.
Di sini juga nanti akan disampaikan ya, lebih detail ya. Jadi normal itu disebut Gaussian, juga penemunya siapa. Di sini tuh disampaikan distribusi Gaussian tuh kayak mana karakternya, kayak tadi ya. Sifat kurvanya seperti ini. Dan ini nanti yang mau saya sampaikan yang tadi. Sama aja ya, di slide-nya cuma cara menyajikannya kegambar oleh Anda tuh. Dia membentuk ya, toy-nya tuh. Semakin kecil ya dia semakin lancip. Ini melandai semakin kalau besar toy-nya ya. Saya mau menyampaikannya apa ya? Ya sementara itu di YouTube-nya nanti bisa jadi tambahan materi ya. Ini normal standar ya. Normal standar tuh kurva normal tadi tapi variansinya 1 sama rataannya 0. Ini. Ya, kita pengen soal itu nanti ya, Pobacak X itu tadi kalau digambarkan ya. Misalnya Pobacak X dari X1 sampai X2 itu kita transformasi ke Z. Kenapa dirubah ke transformasi Z? Karena di tabelnya Walpole udah dihitungkan. Dia bukan X tapi pakai Z. Ini Z. Dia udah ngitungin luas di bawah kurva normal tapi yang Z ya. Yang kurvanya standar. Kurva standar tuh mu-nya di 0. Mau nggak mau nanti kalau ada soal mu-nya kita harus tarik ke 0 dan X-nya kita transformasi ke Z. Z1 sama Z2. Bukan X lagi karena mu-nya udah 0 dengan standar deviasinya 1. Standar deviasi 1 mu 0 itu mudah dalam perhitungan dan sudah ditampilkan ini hasil perhitungannya. Walpole ini udah ngitungin dari min 3,4 sampai min 0 ya. Terus yang positifnya juga dari 0 sampai plus 3,4. Nah, nanti soal nggak jauh dari situ hitungannya. Karena kita nggak minta Anda menghitung, tapi Anda membaca tabel peluang aja ini. Jadi ngerti maksudnya kenapa ke transformasi Z? Ini disampaikan ya tadi. Jadi kita mengetahui peluang di bawah kurva normal itu 1. Ya, kalau kita ngitung peluangnya ya kita ngitung luas di bawah kurva normal. Nah, cara ngitung luasnya udah ada di tabel Walpole, tapi dia transformasi Z. Ya, karena kalau dengan transformasi Z tuh mu-nya diajak ke 0 ya. Dan standar deviasinya 1. Mu 0 standar deviasi 1 itu mudah dalam perhitungan. Tapi ya mudah-mudah juga masih integral kayak gini lah ya. Nah, ini udah dikasih hasilnya di tabel Walpole. Ini kan nanti soal tuh ini, dia Pobacak X ya. Kalau mau Anda selesaikan ini rumusnya. Cuma kalau udah ditransformasi ke Z, berubah jadi gini bentuknya. Jadi transformasi Z tuh ngajak Pobacak X-nya tuh supaya mu-nya 0. Jadi X min mu nanti. Untuk Z1-nya X1 min mu bagi tau. Tau ya, bukan tau kuadrat. Tau. Nah, ini ilustrasinya nih. Nanti kan Anda punya soal misalnya dikasih ya dengan Pobacak X yang X1-nya sekian, X2-nya sekian tuh. Kalau mau dihitung dengan tabelnya Walpole harus dirubah ke transformasi Z. Jadi harus jadi Z1 atau Z2. Cara ngitung Z-nya ini. Nanti X1 Anda itu dikurang mu bagi tau. Sebagai Z1, Z2-nya berarti X2 dikurang mu bagi tau.
Nah, kalau udah ditransformasi jet itu bentuknya akan seperti ini. Dia standar deviasinya jadi 1 dan mu-nya di 0. Ini adalah kurva normal yang standar. Ini kurva normal ya. Tapi ini normal standar. Karena dengan normal standar ini mudah hitungannya. Anda lihat nanti di tabel Whirlpool sudah diberikan jetnya. Dan diingat yang diberikan sama Whirlpool di situ hitungan kurva normal ini sebelah kirinya ya. Yang diarsir ini kiri kan. Ini yang diarsir nih. Sebelah kirinya ya. Bukan sebelah kanan ya. Bukan sebelah kanannya jet. Yang dihitungkan adalah luas sebelah kirinya jet yang ada di tabel ini. Nanti kalau ubah acak X-nya itu Anda transformasi ke jet adalah hasilnya min 3,1 dengan apa namanya? Min 3,1 ini yang di kolom itu ininya presisi di belakang 2 desimal di belakang koma ya. 2 digit di belakang koma. Jadi kalau nanti jetnya min 3,10 ini berarti. Kalau min 31,1 ini min 31,2,3 ini presisi 2 digitnya ya. Jadi Anda ketemukan aja. Atau kita lihat di soal. Nih, diberikan distribusi normal standar. Normal standar itu apa tadi? Mu-nya 0. Ya, terus standar deviasinya berapa? 1 ya. Nih, ini standar deviasinya 1. Dan mu-nya 0. Hitunglah daerah di bawah kurva normal yang dibatasi jetnya nih. Kalau dia 01 pasti peubahnya nih jet ya. Masih udah normal ya, karena di 0 ya. Kanannya jet. Nih, kanannya jet nih yang ditanya. Bagaimana implementasi menggunakan tabel Whirlpool-nya? Tabel Whirlpool-nya, sedang tabel Whirlpool-nya itu menghitungnya sebelah kiri. Yang ditanya sebelah kanan. Kalau sebelah kanan gimana caranya? Terus ini ada antara. Ini antara ya. Jadi dari sini sampai sini. Antara. Sedang di tabel Whirlpool yang dihitung sebelah kirinya. Ini enggak ya. Sama ini enggak. Gimana caranya? Ini caranya ya. Kalau Anda diminta yang ditanya luas sebelah kanan itu 1 dikurang luas sebelah kirinya jet ya. Kenapa? Karena tadi sifatnya di bawah kurva normal, luasnya itu adalah 1 ya. Kurva normal nih, semua luasnya ini adalah 1. Ya. Ini di 0. Luas ini semuanya 1. Tapi Whirlpool udah ngitungin yang sebelah kirinya jet. Nah ini udah ada data ya, luas sebelah kirinya jet nih. Di tabelnya Whirlpool.
Tapi yang ditanya sebelah kanannya, maka 1 dikurang sebelah kirinya ini. Nah, silakan lihat di tabel. Di 1,84 ya. Positif ya. Ini 1,8. Atasnya 0,4-nya. Nah, itu ditarik ketemunya di mana? 0,9671. Nih, 0,9671. Itu masih luas sebelah kirinya ya. Kalau yang kanannya berarti 1 dikurang 0,9671 hasilnya 0,329. Gimana? Aman? Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa? Ya, Nurbaiti. Seno Aji. Insya Dah. Allah. Oh, ada Arif Kurnia juga ada di sini. Mana? Nggak ada kameranya Arif ini. Arif Kurnia. Indra Wijaya. Ada yang tanyakan Indra? Tidak, Pak. Ya, kalau sebelah kanannya berarti 1 kurang ya. Karena yang di Welpol ngitung sebelah kirinya. Ini di tabelnya tuh udah dikasih gambar ya. Welpol ngitung yang sebelah kirinya. Yang diarsir tuh, area yang diarsir nih hasilnya ya. Area di bawah kurva normal. Nah, itu adalah peluangnya. Saat Z min 3,10 ya ini. Luasnya ya, peluangnya. Kenapa itu? Menghitung luas daerah di bawah kurva normal. Ada yang tahu kenapa? Karena ini grafiknya kontinu kan ya. Jadi setiap titik dari VUA X itu punya data ya. Ini datanya dia kurva normal kayak gini. 1,97, 98, 99 pokoknya dia kontinu terus saja. Enggak diskrit. Kalau diskrit kan dia gini. Dia ke state di berapa ya? Misalnya di 1, di 2, di 3. Ini mah di 1,01, 02 pokoknya itu ada datanya ya. Jadi kayak Anda mengarsir lah. Kalau Anda dicari atau diminta 1,97 sampai sampai min ya. Min 1,97 sampai min 1,94 ya daerah sini-sini nih. Dia rapat ya, dia berterusan ya, ada datanya ya. Peluangnya ya. Bahkan min 1,94,5 min 1,9459 kalau misalnya 3 digit ya sampai presisinya. Ini 2 digit ya presisinya, misalnya 94, 95, 96, 97. Nah, yang ini yang dicari ini ya. Antara ya. Kalau antara solusinya kayak gini. Anda cermati aja gambarnya. Nanti ya. Luas batas kanan dikurangi dengan luas dari batas kiri sehingga nah ya.
Kan gambarnya ini tadi. Tuh, saya gambar lagi. Misalnya yang dicari di sini ya. Antara A sampai B. Nah, di tabelnya Walpole kan udah ngitungin kirinya B ya. Atau kirinya Z ya. Udah ngitungin kirinya Z lah. Ini udah dihitung. Udah ngitungin kirinya Z ya. Anda temukan kirinya Z itu berapa? Kirinya 0,86. Positif ya. 0,86. Inilah ya. 0,8551. Ini 0,851 ya. Udah dapat kirinya. Nah, sekarang kirinya si A ini juga. Kirinya si min 1,97. Di tabel Walpole bagian min ya. Min 1,9. 7-nya ini. 0,0244 bukan. 0,0244 ya. Itu kalau dikurang, ya dikurangi. Ini saya hapus ya. Nah, kan jadi daerah yang diarsir ini aja. Atau yang ditanyakan. Rentang dari 1,97 sampai plus 0,86. Nah, itu kira-kira cara jawabnya kalau rentang ya dengan tabel Walpole. Ingat tabel Walpole menghitung sebelah kirinya. Jadi kalau yang ditanya kanannya ya harus dikurang 1 kurang. Kalau rentang kayak tadilah. Ini ya. Anda cari kirinya yang lebih ke arah kanan ya. Nanti dikurangin yang di kirinya. Itu. Jadi akan dapat yang ditanyakan. Ada yang didiskusikan? Ada yang didiskusikan? Reza Revandi ada. Farhan. Josia. Izin Pak, Reza Raffendi ada Pak. Tadi pagi kemana? Masih pagi juga. Tadi awal-awal. Tadi masuknya telat Pak. Maaf Iya. Pak. Ini dipanggil lagi kok. Farhan ada. Hadir Pak. Nah ini juga kemana? Tadi pagi. Telat Pak tadi masuknya. Yang telat aman lah ya. Nanti di propsatnya itu saya tambahin materinya lagi. Termasuk yang video ini ya. Nanti silakan bisa di reply lagi ya. Josia ada. Ramdes Bestiaji. Jadi Anda bisa atau kita ya bisa belajar dari slide-nya. Bila mana lupa materinya bisa buka YouTube-nya tadi ya. Jadi kita minta bantu Bu Junita melihat tadi ya channelnya beliau tuh lengkap tadi udah di playlist untuk mata kuliah propstat.
Baik, kalau tidak ada, ini ada lagi contoh tuh. Jadi di slide-nya ITB itu ada contoh, ada solusi. Nah, ini pun membantu Anda untuk bisa mengejar ketertinggalannya di mana bisa dipelajari secara mandiri. Distribusi normal dengan mu 50. Normal ya, belum standar ya. Tau-nya 10, hitunglah peluang X terletak antara 45 dan 62. Nah, ini harus ditransformasi ke Z ya. Kenapa? Karena kita nggak mau ngitung, kita pakai tabel Walpole tadi yang sudah dihitung sama Walpole. Hitungannya mudah kalau dia udah ditransformasi Z. Kita cuma lihat tabelnya aja. Nah, ini coba ditransformasi ke Z dulu. Di slide berikutnya itu transformasi Z-nya. Tadi disampaikan coba X-nya tuh dari berapa 45 sampai 62 ya. Maka nanti Anda hitung untuk Z1 berarti 45 dikurang 50 dibagi 10. Ini hasilnya 0 min ya. Soalnya min 50 jadi min ya min. Terus 62 dikurang 50 dibagi 10 nih 1,2. Nah, nanti gambarnya berubah jadi seperti ini. Z ini ya. Z1-nya min 0,5. Ini Z2-nya 1,2. Mu-nya di 0 ya udah. Karena kita geser ke atau kita kurangin 50 kan. Terus kita juga bagi 10 ya. Jadi persatuan tau-nya itu jadi deviasinya 1 di sini ya. Ini adalah normal standar. Nah, normal standar sudah ada di tabelnya cara ngitungnya. Ini juga sudah tadi gimana cara ngitungnya, berarti Anda cari. Oh, ini transformasi ke Z-nya. Nah, ini. Nah, Anda cari Z1 min 0,5, sebelah kirinya berapa luasnya ya. Nanti akan menjadi pengurang, luasnya sebelah kirinya 1,2. Maka akan dapat luas rentang itu. Jadi kirinya 1,2 dikurangin kirinya 0,5. Dikurang. Ini kan mudah kalau udah transformasi Z. Lihat ke tabel ya. 1,2. Satu koma dua nol berarti ya. Ini 0,8849. Terus dikurang min 0,5. Bawah ya. Nih. 0,3085. Nah, hasilnya 0,5764. Ini menjadi luas di bawah kurva normalnya soal itu ya. Yang artinya peluangnya ya. Hitunglah peluang yang terletak di 45 sampai 62. Bisa dipahami? Peluang distribusinya kontinu ya, nggak diskrit. Jadi tiap titik ini ya, kalau garis itu kan kumpulan daripada titik-titik ya. Makin rapat nggak kelihatan lah, jadi seperti garis. Ini. Tiap ubah X itu kontinu dia mengikuti kurva distribusinya kayak gini. Peluang-peluangnya yang ada tuh ya.
Jadi mengikuti distribusi normal seperti ini. Kalau normal standar deviasinya 1 dan Anda geser di rataan 0. Itu aja. Nah, ini kira-kira materi untuk distribusi normal. Normal standar memudahkan dalam perhitungan. Beda ya, tadi kita bisa melihat kan perilakunya. Kalau kita bisa gambarkan distribusi peluang yang uniform tuh kayak seragam kita kayak tadi itu ya. Ya kurva normal dia simetris kayak gitu bentuknya. Makin taunya makin besar dia landai. Ini ada lagi soal. Bikin resistor rata-rata ukurannya 40 ohm. Ya mungkin ada yang 41, 42. Ini yang ditanya 43. Lebih ya. Rataannya sih 40 tapi deviasinya 2 ohm ya. Nah ini kayak contoh soal apa namanya di kehidupan nyata lah. Ini tadi kan kita cuma mengenali bentuknya, kayak mana cara menghitungnya ya. Nah, ini kalau angka-angka ini dijadikan suatu soal di kehidupan nyata kayak gini. Satu mesin bisa produksi resistor ya, ukuran rata-rata 40 ohm dengan standar deviasi 2 ohm. Jadi apa namanya? Kurvanya ya. Ini masih berubah X ya. Di mana mu-nya 40 ohm kan. Standar deviasinya masih 2 ya. Itu Anda rubah nanti ke transformasi Z supaya mudah ngitungnya. Tentukan peluang resistor mempunyai ukuran lebih dari berarti ya lebih besar ya. Melebihi 43 ohm jika resistor dipenuhi. Nah ini saya masih belum jelas ya. Yang 4A ya, coba kita lihat 43 ohm lebih. Nah ini yang dihitung lebih. Jadi Anda transformasi Z aja. Bagaimana? Ya X-nya itu dikurang mu-nya dibagi 2 ya. Nanti Anda dapat angka Z-nya ini bukan X lagi. 43 nih X ya. Tapi kalau jadi Z ini 1,5. Nah, Anda buka Z 1,5-nya. Ini 0,9332. Itu yang dihitung kan sebelah kirinya. Yang di tabel, yang ditanya sebelah kanan. Maka 1 kurang dia. Jangan lupa ya nanti kalau ada soal nanyanya lebih darinya atau sebelah kanannya, itu jangan langsung ditelan dari tabelnya. Tabelnya Welpel ngitung kirinya aja. Tuh, kalau Anda lihat yang dihitung adalah kirinya aja. Kanannya enggak. Kalau yang ditanya kanannya, ya 1 dikurang. Ini 1 ini luas seluruh daerah di bawah kurva ya. Itu 1. Oke, dapat ya. Nah, ini yang saya kurang. Tadi katanya diukur di terdekat ya. Tapi range-nya dia koma ya, 0,5. Benar sih kalau dari pernyataannya nih 43 di antara ini komanya. 42,5 sampai 43,5 di sini ada 43.
Cuma kenapa kesetet 0,5 rentang terdekatnya itu dari mana ya? Diukur ke ohm terdekat kok 0,5. Kalau ada yang bisa bantu saya? Kalau Anda paham di 43,5 ya sebenarnya tinggal masukin aja ke transformasi jet ya. Kembali lagi diajak ke 0 jadi dikurang 40. 40 ini karena tadi mu-nya dia rataan dia 40 kan tadi. Yang dicari 43,5 ya. Sama kayak tadi cuma yang ini 43 ya. Nanti Anda diminta 43,5. Jadi masukkan aja. Bukan 1,5 lagi 1,75. Tes aman? Ada yang ditanyakan? Oh ya, tadi saya telat. Jadi jam 10 ini kalian ada kuliah nggak? Kalau saya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Saya juga nggak ada, Pak. Oh, ya udah. Kalau dimulai jam 8 seterusnya gimana? Nggak apa-apa. Sampai jam 10-an lewat. Lewat 30 berarti ya. Kalau untuk minggu selanjutnya itu ada Oh, etika ada ya. jam 10:30. Oh iya, kita selesai jam 10. 10.30 kan. Tapi kalau udah mau istirahat dulu di 10.15 juga nggak apa-apa. Nanti ini bisa disetel di YouTube-nya lagi, itu ada juga kok. Coba kita lihat ya materi di YouTube-nya. Apa tadi? Ini ya, continue normal ya. Normal. Nih, di sini juga dikasih tahu cara ngitung. Apa namanya? Pakai tabelnya. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau kita mau ngitung sebelah kanannya, jadi ada kirinya dikurang. Jadi lebih ke gambar mungkin oleh kalian. Tuh. Jadi nanti banyak macamnya cara ngitung. Bila mana cuma diketahui di tabel WLPL-nya itu sebelah kirinya. Kalau ada pertanyaan seperti apa, itu tadi ilustrasinya bagus. Jadi biasanya kalau dengan gambar ilustrasinya lebih mudah. Berarti di sini akan banyak itu ya, soal-soal bentuknya ya. Yang menghitung luas yang dicari. Ini ngasih latihan juga dia. Nah, pendekatan ke binomial juga ada, terus gamma, distribusi TF. Ini mungkin minggu depan kita bisa sampaikan juga ya. Karena yang kelas B itu malah dari deskripsi kemarin. Jadi kayaknya masih continue juga ya di minggu depan. Biar sama seragam. Juga nanti soal biar enggak ini jadi adil gitu, soalnya dikuasai semua ya. Ini kalau dilanjutkan contoh soal ada jawaban kayak gitu terus ya. Contoh soal ada jawaban. Iya, ini juga banyak ya. Tadi juga Bu Junita juga ada banyak. Ini juga ada tuh. Sampai 7 ya. Yang berikutnya latihan. Tapi latihannya juga sebenarnya dikasih solusi ya. Tapi kalau Anda mau belajar ya jangan lihat solusinya dulu. Misalnya ini Anda pelajarilah materinya ya. Soalnya gitu. Kayak tadi Fania ya. Mempelajari soalnya. Tadi itu soal mesin dispenser kopi ya. Nah kalau ini apa? Oh ini produksi lampu ya.
Ini rataannya 800 jam. Deviasinya 40 jam. Antara 778 sampai 834. Ini kalau Anda ngeliat tuh, bukan apa namanya, masih masih X ya, probability atau coba acak X-nya dari 778 sampai 834. Itu karena kita tahu deviasinya 40 nih, bukan 1 kan. Gitu. Ya, ternyata saya udah dipanggil ya. Ini nanti ini Anda transformasi ke jet. Dapat jetnya di 0,55, cari di tabel hasilnya ini. Dapat X2 di jetnya 0,85 di tabel hasilnya ini. Kalau mau nyari ini kayak tadi. Yang besar ini dikurang yang kecilnya. Tuh. 0,8023 tuh yang besarnya ini kan. Dikurang yang kecilnya. Hasilnya ini. Banyak ya soalnya, tapi kurang lebih sama. Nah ini juga latihannya juga sama. Asal tahu lebih dari, kurang dari model matematikanya ya. Jangan lihat apa solusinya, tapi Anda pelajari dulu benar apa enggaknya, baru lihat solusinya. Itu aja pengantarnya ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan atau ada mau yang didiskusikan. Halo? Ada yang belum absen? Sudah, Pak. Siapa namanya? Denny, Pak. Kok nggak ada tadi? Ada, Pak. Di maksud saya di siakatnya nggak ada. Istiaji, Ramdas, Josia. Tuh, nggak ada kan? Denny, udah belum? Denny kelas apa? RD, RC? Ini mau tidak hadir? Oh, Udah maaf, ada. Pak. Kirain saya yang belum, yang udah di atas itu, Pak. Oh, yang belum. Berarti ada 3 ya yang nggak hadir. Nurbaiti gimana, bisa mengikuti? Insya Allah Pak bisa. Iya, nanti saya tambahin materinya ya, yang untuk Discrete sama YouTube-nya. Siapa tahu tadi yang di chat room, kalau belum simpan linknya, saya tambahin juga. Untuk itu kita ucapkan terima kasih sudah sampai di akhir. Ya walaupun 15 menit lagi ya mungkin nanti bisa break untuk masuk ke sesi berikutnya. Tapi tambahan tadi lewat materi yang di Google Classroom bisa diputar juga di sela-sela kesibukannya. Karena mau nggak mau harus dikejar. Jadi kan kita udah berkontrak ya, jadi saya kayak ada gimana kalau nggak disampaikan ya. Artinya nggak harus disampaikan di pertemuan, bisa lah bantu saya untuk kita belajar mandiri ya. Secara asinkronus saja, nanti materinya ada di Google Classroom. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama. Oke.